A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Paula Milanis Tibuki. Di sini saya akan menjelaskan berbagai materi dari hukum internasional. Yang pertama, bentuk perwujudan hukum internasional. Dalam konsep hukum internasional merupakan kumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam skala global. Perwujudan utamanya terlihat melalui perjanjian internasional yang mengikat para pihak, seperti Konvensi Jenewa. Selain itu, ada kebiasaan internasional yang berkembang dari praktik umum yang diterima sebagai hukum, seperti prinsip non-intervensi. Prinsip-prinsip umum hukum seperti keadilan dan penghormatan terhadap perjanjian juga menjadi dasar keberlakuan hukum internasional. Peran organisasi dan jurisprudensi organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan penting dalam membentuk hukum melalui keputusan dan resolusi yang mengatur isu-isu global seperti perdamaian dan keamanan. Selain itu, putusan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional memberikan panduan dalam menegakkan hukum internasional. Pendapat para ahli hukum juga membantu menjelaskan dan memperkuat aturan yang terutama dalam situasi yang kompleks. Jadi, hukum internasional berperan penting dalam menciptakan tatanan dunia yang harmonis melalui pengaturan hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dengan memadukan perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum, serta peran organisasi internasional dan jurisprudensi. Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk menangani berbagai tantangan global. Implementasinya dalam isu-isu seperti perubahan iklim, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa internasional menunjukkan kontribusi nyata hukum internasional dalam membangun perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan di tingkat global. Yang kedua, sejarah perkembangan hukum internasional. Awal mula hukum internasional pada abad pertengahan sampai abad ke-17. Hukum internasional mulai berkembang pada masa abad pertengahan, di mana konsep-konsep perdamaian dan hubungan antar negara mulai dibentuk. Salah satu perkembangan penting adalah adanya aturan dalam perdagangan antar negara dan perlakuan terhadap tawanan perang. Pada masa ini, hukum internasional masih sangat dipengaruhi oleh hukum agama dan hukum adat. Contohnya, Perjanjian Westphalia 1648 mengakhiri perang antara negara-negara Eropa dan menciptakan konsep negara berdaulat yang menjadi dasar hukum internasional modern. Ada juga Hugo Grotius 1583 sampai 1645. Dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional, Grotius menulis De Jure Belli Ac Pacis yang menjadi dasar bagi perkembangan hukum perang dan hukum laut. Perkembangan modern hukum internasional abad ke-19 dan 20, hukum internasional berkembang pesat dengan dimulainya era modern, di mana negara-negara membuat perjanjian-perjanjian formal yang mengatur aspek penting dalam hubungan internasional, seperti hak asasi manusia, perdagangan, dan perdamaian. Pembentukan organisasi internasional juga menjadi bagian dari perkembangan ini. Contohnya, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa 1920 dibentuk setelah Perang Dunia Pertama untuk menjaga perdamaian dunia. Piagam PBB 1945 setelah Perang Dunia Kedua, PBB dibentuk untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa dan memperkuat peran hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hukum internasional kontemporer abad 21. Di abad ke-21 ini, hukum internasional semakin berfokus pada isu-isu global yang melibatkan berbagai negara, seperti perubahan iklim, terorisme internasional, dan hak asasi manusia. Proses globalisasi mendorong perluasan penerapan hukum internasional dengan negara-negara bekerja sama lebih erat melalui organisasi internasional. Yang ketiga, subjek-subjek hukum internasional. Dalam subjek-subjek hukum internasional, yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek utama dalam hukum internasional dengan syarat berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri. Yang kedua ada organisasi internasional. Diakui jika memiliki keanggotaan global atau regional dengan tujuan umum seperti PBB atau ASEAN maupun spesifik seperti IMF atau NAFTA.
ketiga, ada Palang Merah Internasional. Subjek terbatas sesuai perjanjian internasional, bersifat independen, dan berfokus pada misi kemanusiaan. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan, diakui melalui Fakta Lateran 1929 sebagai subjek hukum internasional. Yang kelima, pemberontak, diakui jika terorganisir, taat hukum perang, menguasai wilayah, memiliki sumber daya, dan mampu menjalin hubungan internasional. Dan yang terakhir adalah individu, diakui sejak perjanjian Versailles 1919 memungkinkan pengajuan perkara ke peradilan internasional. Yang berikutnya, sumber hukum internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional, berupa kesepakatan tertulis antara negara-negara seperti konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Kebiasaan internasional hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan-kebiasaan negara yang diakui oleh komunitas internasional seperti penghormatan dalam diplomasi. Prinsip-prinsip umum hukum merupakan prinsip dasar yang berlaku secara universal untuk menghindari kekosongan hukum, seperti Pacta Sunt Servanda, perjanjian harus ditaati. Keputusan pengadilan internasional, keputusan pengadilan berperan sebagai sumber hukum tambahan untuk memperkuat norma hukum meskipun tidak mengikat secara langsung. Ajaran para ahli, pendapat para pakar hukum bersifat subsidi dan digunakan untuk mendukung argumen hukum, seperti kontribusi Komisi Hukum Internasional. Yang berikut ada hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional adalah bagian dari hukum secara keseluruhan yang memiliki hubungan dengan hukum nasional sebagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan manusia di tingkat kebangsaan. Kedudukan hukum internasional sangat penting karena mempengaruhi hukum nasional setiap negara dalam konstelasi politik dunia. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dilihat melalui dua teori utama. Voluntarisme yang memandang keduanya sebagai perangkat hukum terpisah yang berdampingan, dan objektif yang menganggapnya sebagai bagian dari satu kesatuan tata hukum. Dalam praktiknya, hubungan ini juga mencakup persoalan hierarki dan interaksi antar hukum internasional dan hukum nasional, baik sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari satu kesatuan tata hukum yang sama. Monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu kesatuan hukum yang mendasari seluruh umat manusia. Dalam pandangan ini, hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional dianggap tidak berlaku. Dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri. Keduanya memiliki dasar prinsip dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga tidak saling mendahului atau menggantikan. Yang berikut ada penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian secara damai. Negosiasi. Penyelesaian sengketa cara negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa paling tradisional dan sederhana. Cara ini tidak melibatkan pihak ketiga dan berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Adapun mediasi, cara penyelesaian sengketa mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, namun dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediator bagi pihak ketiga. Adapun penyelesaian secara kekerasan, yaitu melalui perang, ditunjukkan untuk menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Adapun retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan tidak pantas dari negara lain. Dan yang terakhir adalah pengakuan. Pengakuan secara de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas keadaan nyata suatu entitas atau pemerintahan yang memiliki kendali efektif. Meskipun tidak diakui secara hukum formal, biasanya diberikan untuk menjaga kepentingan politik atau strategis tanpa mengakui
legitimasi penuh. Adapun pengakuan secara de jure. Pengakuan de jure sebaliknya adalah pengakuan formal berdasarkan legitimasi hukum internasional. Pengakuan ini diberikan kepada entitas yang dianggap sah dan memenuhi norma hukum internasional, seperti stabilitas politik, penghormatan hak asasi manusia, dan kedaulatan. Jadi itulah berbagai materi dari hukum internasional. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih.